Kita lanjutkan mengenai pembahasan fungsi-fungsi organ yang. Fungsi-fungsi kantung empedu atau gallbladder. Sebagai satu-satunya organ yang tidak berurusan dengan makanan, minuman, maupun produk sampahnya, tetapi menyimpan empedu sebagai hasil sulingan murni dari zalir. Jadi kantung empedu itu juga tidak berkomunikasi dengan bagian luar secara langsung seperti mulut atau dubur atau saluran kencing dan lain-lain seperti organ-organ lainnya. Kantung empedu juga tidak menerima makanan ataupun mengangkut makanan seperti organ yang lainnya. Tapi pada tingkat psikologis, dia itu mempengaruhi mengenai kesanggupan membuat keputusan-keputusan. Ada beberapa fungsi kantung empedu, yaitu menyimpan dan mengeluarkan empedu. Kemudian pada aspek psikologis itu mengendalikan pertimbangan, kemudian mengendalikan urat-urat daging. Yang pertama, menyimpan dan mengeluarkan empedu. Jadi kantung empedu itu menerima empedu dari liver dan menyimpannya yang siap dikeluarkan jika diperlukan pada proses pencernaan. Sebagai satu-satunya organ yang menyimpan zalir bersih. Liver itu juga menjamin kelancaran qi. Jadi juga menjamin untuk pengeluaran empedu. Aliran lancar empedu itu membantu pencernaan limpa dan lambung. Kalau qi liver macet, maka empedu juga akan macet, akan tidak mengalir lancar. Yang akan merusak fungsi menurunkan qi perut dan menimbulkan mual ataupun sendawa. Yang kedua, fungsi kantung empedu adalah mengendalikan pertimbangan. Artinya memberikan kesanggupan seseorang untuk membuat keputusan-keputusan. Memberikan keberanian dan dorongan untuk mengambil keputusan dan juga membuat perubahan-perubahan dalam hidup. Jadi ketika ada sebuah kekurangan kantung empedu, maka seorang itu jadi tidak berani mengambil keputusan dan juga melakukan perubahan. Kantung empedu itu memberikan keberanian untuk pikiran di jantung di dalam mengambil keputusan-keputusan. Jadi ada hubungan antara ibu dan anak, kayu dan api. Pada kasus pikiran lemah karena kekurangan jantung, maka pada praktek klinisnya bisa ditambah persediaan energi kantung kemih untuk mendukung jantung. Fungsi kantung empedu yang ketiga adalah mengendalikan urat-urat daging. Nah, ketika mengendalikan urat-urat daging, kalau liver itu memberikan darah kepada urat-urat daging. Kalau kantung jantung itu yang memberikan qi kepada urat-urat daging. Sama-sama berkaitan dengan urat-urat daging. Mimpi berkaitan dengan kantung empedu. Jadi kalau kantung empedu itu juga mempengaruhi kualitas dan durasi atau panjangnya tidur seseorang. Kalau kantung empedu itu kekurangan, maka seseorang akan bangun lebih cepat di dini hari. Kemudian setelah bangun itu tidak bisa tidur kembali. Nah, jika kekurangan kantung empedu, maka seorang akan mimpi bertarung atau mimpi pengadilan dan bahkan bisa mimpi bunuh diri. Kantung empedu berhubungan dengan liver dengan saling bergantung. Jadi fungsi kantung empedu dalam menyimpan dan mengeluarkan empedu itu juga tergantung pada fungsi liver di dalam melancarkan qi. Dan sebaliknya, fungsi melancarkan qi liver juga dibantu oleh qi dari kantung empedu. Pada aspek psikologis, pengaruh liver pada perencanaan kehidupan itu juga tergantung pada kesanggupan kantung empedu di dalam membuat keputusan. Jadi dalam melakukan perencanaan hidup, liver itu bergantung pada kesanggupan dalam membuat keputusan oleh kantung empedu.
Oke, kita lanjutkan pada fungsi kandung kemih atau bladder. Kalau eh, kandung empedu adalah GB, gallbladder. Kalau kandung kemih adalah bladder atau BL kodenya. Menyimpan dan mengeluarkan air kencing serta pengubahan zalir. Jadi bagian zalir kotor yang dipisahkan oleh usus kecil itu nantinya dibawa ke kandung kemih. Kemudian di kandung kemih itu diubah menjadi air kencing. Nah, fungsi kandung kemih, pekerjaan kandung kemih di dalam mengubah zalir jadi air kencing itu membutuhkan qi dan panas dari yang ginjal. Usus kecil dan kandung kemih itu bekerja sama untuk menggerakkan zalir di dalam pembakar bawah satu area. Fungsi pengubahan zalir kandung kemih itu juga dibantu oleh pembakar bawah. Dibantu dengan memastikan bahwa saluran air di dalam bagian bawah tubuh itu terbuka dan bebas sehingga pengeluaran air kencing itu juga bisa lancar dan fungsi pengubahan juga bisa terbantu. Mimpi-mimpi berkaitan dengan kandung kemih. Ketika kandung kemih itu kekurangan, maka seorang akan mimpi melakukan perjalanan. Hubungan kandung kemih dengan ginjal, bahwa ketika kandung kemih itu memperoleh qi untuk mengubah zalir dari ginjal. Jadi kandung kemih itu membutuhkan qi eh, untuk mengubah zalir. Lah, qi-nya itu asalnya dari ginjal. Kemudian ginjal itu mengandalkan kandung kemih untuk menggerakkan dan mengeluarkan zalir kotor. Jadi saling membantu dan saling bergantung. Kemudian pada fungsi-fungsi pembakar rangkap 3 atau tri pemanas atau sanjiao, triple burner. Ada 3 pandangan mengenai sanjiao. Yang pertama, sanjiao itu dianggap sebagai salah satu dari 6 organ yang. Kemudian pandangan kedua itu bahwa sanjiao itu dianggap sebagai jalan besar untuk qi asli. Jadi menjadi sebuah jalan untuk mengalirnya qi asli. Yang ketiga, bahwa sanjiao itu dianggap sebagai 3 pemisahan tubuh. Artinya 3 area atau 3 wilayah tubuh yang terpisah, tapi menjadi satu kesatuan. Jadi ada pembatas-pembatasnya. Yang pertama, sanjiao itu dianggap sebagai salah satu dari 6 organ yang. Dan dia memiliki bentuk atau substansial seperti organ-organ yang lainnya. Tapi tidak jelas seperti apa bentuknya. Tugasnya juga seperti organ yang lainnya, yaitu menerima makanan dan minuman, mengolah dan mengubah, mengangkut, dan juga mengangkut sampah-sampah. Dan utamanya adalah membuat atau membiarkan hal-hal itu keluar. Substansi-substansi itu bisa keluar. Pembiaran keluar dengan lancar. Nah, fungsi pembiaran ini contohnya adalah chip pertahanan di pembakar atas harus mengalir bebas, harus keluar dengan lancar. Si pengisi di pembakar tengah juga harus keluar dengan lancar, harus dibiarkan keluar dengan lancar. Zalir tubuh di pembakar bawah juga harus dikeluarkan dengan lancar. Artinya adalah membiarkannya mengalir dan keluar dengan lancar tanpa ada halangan atau hambatan. Itu adalah fungsi dari sanjiao, tri pemanas di setiap bagian-bagiannya. Kalau pembiaran keluar itu rusak, maka aliran qi ataupun zalir itu akan menjadi terhalang. Sehingga terhambat atau macet atau menumpuk dan bahkan tidak sampai pada tujuannya, yaitu pengeluaran. Sanjiao sebagai suatu jalan besar untuk qi asli. Di sini dipandang atau dianggap bahwa
Sanjiao, tri pemanas itu tidak mempunyai bentuk atau tidak substansial. Dia maya, organ yang tidak punya bentuk fisik. Bukan organ tapi himpunan fungsi-fungsi. Tapi dia sebagai satu kumpulan dari fungsi-fungsi organ. Jalan besar untuk C asli itu maksudnya C asli di perut bawah, di antara dua ginjal, itu dia harus menyebar ke organ-organ. Nah, dengan menyebarnya itu harus melalui pembakar rangkap 3. Kemudian masuk ke 12 saluran. Jadi menjadi sebuah jalan untuk C asli dalam menyebar ke organ-organ. Dan masuk ke 12 saluran atau meridian. Pembakar atas itu tugasnya adalah menerima pembakar tengah untuk mematangkan dan membusukkan, sedangkan pembakar bawah itu untuk mengeluarkan. Semua diberi panas dan daya penggerak fungsional oleh C asli ginjal untuk menjalankan tugas atau pekerjaannya. Melancarkan fungsi-fungsi tiap organ di wilayah tri pemanas. Jadi Sanjiao itu juga harus melancarkan fungsi-fungsi organ di setiap wilayahnya masing-masing. Pembakar atas, pembakar tengah, pembakar bawah. Pandangan ketiga, Sanjiao sebagai 3 pemisahan tubuh. Jadi pandangan ini membagi tubuh menjadi 3 wilayah pembakar. Yaitu pembakar atas itu dari diafragma ke atas, yaitu jantung, kemudian paru-paru, kantung jantung, leher dan kepala. Itu dari diafragma ke atas. Kalau pembakar tengah itu ada di antara diafragma dan pusar. Itu ada perut, ada limpa, dan ada kantung empedu. Nah, kalau pembakar bawah itu dari pusar ke bawah. Ada liver, ada ginjal, ada usus, dan ada kandung kemih. Jadi rangkumannya yang bisa kita simpulkan bahwa pembagian pembakar rangkap 3 sebagai fungsi-fungsi semua organ yang. Artinya pembakar rangkap 3 itu tidak dimasukkan ke dalam organ secara bentuk, tapi sebagai fungsi-fungsi dari semua organ yang, termasuk limpa dan paru. Ada suatu hubungan saling bantu dan pengubahan antara Qi pengumpul, Qi pusat, dan Qi asli di masing-masing pembakar. Kalau Qi pengumpul di pembakar atas, Qi pusat di pembakar tengah, dan Qi asli di pembakar bawah. Kemudian hubungan antara organ pasangannya, yaitu antara tri pemanas dan kantung jantung itu tidak terlalu erat, tidak terlalu berhubungan, bahkan tidak dianggap berhubungan. Justru kantung jantung itu lebih erat hubungannya dengan jantung, sedangkan Sanjiao atau tri pemanas itu lebih erat hubungannya dengan api Mingmen, pembakar dengan sumber api. Oke, untuk organ yang baik fungsi maupun hubungannya dengan organ pasangannya telah selesai, kita akan melanjutkan pada 6 organ yang istimewa pada video yang berikutnya.